juga ya ibu-ibu diterangkan gitu ya, seperti misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 42 gitu ya, yang terjemahannya itu, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh gitu ya, kami tidak akan memikulkan kewajiban di luar kesanggupannya gitu ya. Mereka itulah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Jadi di situ ada sebuah semacam syarat gitu ya, bahwa dia orang beriman kemudian mengerjakan amal soleh gitu. Jadi meskipun kita yakin bahwa pasti akan diberikan kewajiban itu sesuai dengan kesanggupan, tetapi di situ juga memang harus disertai dengan amalan-amalan soleh kita gitu ya, sertai dengan keimanan kita. Dan amal-amal soleh juga kan berarti bisa diartikan itu ikhtiar kita gitu ya untuk melakukan, meskipun kadang kita tuh harus menembus batas kita, harus mendobrak kemampuan kita, harus melipat gandakan ilmu kita, kan tuh Allah kasih kita tantangan buat kita terus nambah naik kelas. Teteh tuh punya banyak anak tuh bukan berarti tidak ada air mata, Teh Mary gitu ya. Jadi diskusi-diskusi dengan suami, kemudian misalnya kadang perasaan sangat lelah, bingung gitu ya menghadapi segala macam temperamen anak, tetapi karena yakin gitu ya bahwa Allah itu pasti akan menurunkan pertolongan, yakin bahwa ini teh Allah kasih untuk kita kemudian bisa menaik kelas, harus kita hadapi, yakin juga pasti setelah kesulitan itu pasti akan datang kemudahan gitu ya, seperti yang Allah sampaikan di surat Al-Insyirah ayat 5. Jadi perasaan itu kan menjadi energi positif untuk terus kita tuh maju terus lah gitu ya, mencari solusi. Nah tentang rezeki juga kan ada ya jaminannya di dalam Al-Quran, seperti misalnya di dalam surat Hud ayat 6 bahwa tidak ada satupun gitu ya makhluk yang bernyawa di muka bumi ini melainkan sudah Allah atur rezekinya. Kan dalam hadis itu disampaikan bahwa tidak akan Allah tuh tidak akan mencabut gitu ya nyawa seseorang sampai kemudian sebelum Allah tuh merampungkan semua jatah rezekinya. Jadi teteh dan suami itu yakin begini, kan anak-anak teh sudah ada ya jatah rezekinya masing-masing, tetapi belum tentu jatah rezeki itu sebenarnya lewat kita gitu ya. Kita nggak ikhtiar atau kita kurang ikhtiar, rezeki anak itu akan selalu sampai. Cuma mungkin ada anak yang rezekinya jadi dikukut sama orang lain, diangkat jadi anak orang lain misalnya, dibiayain sama orang lain, atau rezekinya misalnya lewat beasiswa gitu kan, atau rezekinya misalnya lewat santunan dari lembaga zakat misalnya, kan itu rezekinya anak-anak ya. Jadi insya Allah tinggal kita berikhtiar bagaimana kalau semakin banyak rezeki yang lewat kita, otomatis kan pahala kita juga kan makin banyak ya. Artinya Allah tuh pasti memberikan keran-keran rezeki buat setiap anak. Setiap kali anak itu nambah, tinggal bagaimana orang tuanya mau atau tidak membuka keran-keran itu. Seperti contoh misalnya teteh, anaknya satu rezekinya segitu, anak dua teh nambah ya, tapi karena pengeluarannya juga banyak ya, jadi terasanya ya mungkin hampir sama. Begitu anak kelima juga ya nambah lagi rezekinya tapi memang banyak pengeluarannya tuh. Susu juga harus berapa gitu ya, yang harusnya satu dus itu misalnya punya anak satu mah bisa sebulan, saya mah tuh satu dus teh misalnya 5 hari juga kalau itu iya gitulah teh, insyaallah pokoknya mah. Nah tentang perhatian ya, ini kan tadi tantangan juga, ini sebenarnya yang paling berat, apalagi kalau anak-anak sudah bersamaan punya kebutuhan yang memang kesabaran itu sangat teruji gitu ya. Pertama memang kita harus memastikan bahwa kita tuh punya waktu yang berkualitas kepada setiap anak. Saya teh kan misalnya, saya kan homeschooling ya teh, segitu udah berusaha all out ya di dalam rumah. Kadang kan beberapa materi ada yang saya lakukan secara bersama-sama, tapi ada beberapa materi yang saya lakukan per anak gitu. Itu tuh kadang anak-anak tuh masih aja merasa kurang. Contoh misalnya Faruk itu jelas pada saat kita lagi baca bersama, dia akan menutup dan mengambil buku karena dia minta hanya berdua saja membaca. Jadi memang tantangannya sangat berat. Jadi memang pastikan bahwa setiap anak itu harus punya waktu berkualitas, walaupun cuma 10 menit. Faruk sini sekarang baca cuma sama Umi gitu. Dan itu Masya Allah teh, perhatian ini cuma 10 menit pada setiap anak. Misalnya yang lain teh disuruh punya aktivitas apa, satu aja kita fokus gitu ya. Memang kalau pernah yang saya baca ya teorinya,
ada beberapa kalau di parenting Amerika tuh kayak misalnya setiap anak punya hari spesial. Cuma saya tuh belum bisa menerapkan karena saya kesulitan. Jadi contohnya misalnya bawa anak itu satu jalan, dia pengen apa, cuma sama ibunya. Itu maka bisa diterapkannya sama yang banyak asistennya ya. Dalam artian harus ada supporting system. Ya. Saya juga punya temen yang seperti itu, dia punya anak kembar gitu kan, supaya anaknya terasa spesial. Satu shopping nanti hari apa. Nah kalau saya kan tidak bisa, paling kalau saya lagi punya, kalau saya lebih ke waktu gitu ya, bahwa akan ada setiap hari itu waktu-waktu hanya bersama saya berdua, entah itu misalnya mengajarkan mengaji, murajaah hafalan, atau menemani PR mereka. Jadi setiap anak merasa spesial. Terus kemudian juga perlakukan anak bukan sesuai dengan statusnya di dalam keluarga, tetapi perlakukan anak sesuai dengan tahapan usianya. Kenapa teh? Karena gini, misalnya teh kan baru satu ya, Teh Merima ya. Ada banyak orang tua yang ketika adik bayi itu lahir, kakaknya itu diposisikan selalu sebagai kakak, tapi ibunya tuh lupa kalau kakaknya itu masih 2 tahun, kakaknya itu masih 3 tahun. Jadi jangan perlakukan anak sesuai dengan tahapan usianya, tapi lihat. Jadi misalnya waktu itu saya sudah hamil besar, Sidik itu masih bisa minta digendong, padahal dia sudah ada Faruk. Tapi saya lihat lagi dia 4 tahun gitu lah. Oh iya, anak 4 tahun mama dan memang masih membutuhkan itu. Jadi nah tentang hal ini juga harus banyak ilmu, makanya ibu-ibu harus belajar gitu ya tentang ilmu perkembangan anak sehingga kita juga bisa berekspektasi lebih tepat. Kemudian perbanyak perhatian positif teh, karena anak-anak teh gini, kalau ibunya teh nggak ngewaro gitu ya, cuek aja. Begitu perhatiannya teh pas mereka bikin salah, ya udah yang paling gampang buat mereka itu bikin onar saja. Karena dengan bikin onar ibunya itu jadi perhatian. Karena banyak para orang tua yang berpikir kalau anak berbuat yang baik itu teh dianggap wajar ya yang kayak gitu mah. Gitu. Misalnya orang tua baru marah, baru perhatian ketika anak teh sudah rebutan mainan. Padahal dari tadi berpuluh-puluh menit anak-anak teh anteng. Nah, kalau orang tua nggak perhatian, hey ibu sayang, ibu senang banget ngelihat kalian dari tadi anteng. Nah, mereka udah merasa dapat perhatian positif kan ketika mereka melakukan, nanti mereka tuh bersemangat untuk melakukan yang lagi. Tapi karena kita jarang mengapresiasi sikap positif mereka, akhirnya ya sudah yang paling gampang mah membuat ibu perhatian mah dengan cara negatif. Saya juga pernah melalui masa ini ya, walaupun saya sudah sangat berusaha memberikan perhatian positif gitu ya. Jadi nah kalau sudah seperti ini kuncinya memang harus kerja sama sama suami gitu ya. Jadi bagaimana anak itu merasa oke, tidak sama Umi, tidak sedang sama Umi, tapi sedang sama Abi, tidak sama ibu, sedang sama ayah. Misalnya waktu saya di Amerika, saya punya bayi, kan pasti ya ada kecemburuan. Anak-anak tuh baru lahir, meskipun saya sudah jauh-jauh menceritakan lewat buku tentang kelahiran adik bayi, dikasih tahu kalau adik bayi nanti akan butuh banyak bantuan gitu ya, nanti tolong bantuin, sudah dilibatkan gitu ya dia itu untuk membantu adiknya supaya dia merasa dihargai, tapi tetap saja cemburu itu tetap. Ternyata dilihat dipelajari, oh cemburu tuh kalau dia sudah ngantuk dan Faruk itu cuma mau misalnya sama saya. Nah di situ harus ada kerja sama-sama suami, entah bayinya yang digendong dulu misalnya sama suami, baru kemudian kita fokus dulu sama kakaknya, baru kemudian ada. Makanya kalau pesan dari ibu saya mah, kalau setiap kali kelahiran bayi itu omat lanjut nah heula kata orang Sunda. Jadi inget kakaknya dulu gitu, karena memang jangan sampai mereka itu merasa ada sesuatu yang berubah. Saya pernah punya kasus waktu belum punya banyak sekarang juga belum punya banyak ilmunya, tapi waktu itu belum semangat gitu ya belajar tentang menjadi orang tua. Karena orang tua suka kadang berpikir kalau jaraknya dekat cemburu, kalau jaraknya enggak cemburu. Ternyata enggak kayak gitu pemirsa. Karena saya tuh punya kasus, saya punya anak Ali ya, bedanya 5 tahun sama Sofia kalau baru yang setelahnya beruntun gitu ya. Itu ternyata tetap cemburu, tetapi bentuk cemburunya itu berbeda. Dari yang dia sangat ceria di sekolah, aktif maju ke depan, aktif berpartisipasi, tiba-tiba ngelamun. Sampai saya itu baru mulai sadar ketika gurunya yang bertanya, ibu ada apa ya Ali di rumah gitu kan, kenapa gitu bu, prestasinya menurun, dia banyak melamun di kelas. Baru saya berpikir, ternyata ada sesuatu yang mungkin berubah. Saya kan waktu itu merantau juga ya di kota Batam, jadi terlalu energinya banyak misalnya mengurus bayi, dan pada saat itu juga saya sedang skripsi, insya Allah gitu ya perjuangannya waktu itu.
Jadi Ali itu kemudian berubah pada saat itu. Nah seperti inilah ibu-ibu teh harus diperhatikan gitu. Kalau ada perubahan dari sisi anak-anak, coba dilihat gitu kan, apakah ada kebutuhan yang tidak dipenuhi, termasuk salah satunya ketika terbagi gitu kan. Kalau candaannya si Dikma katanya harusnya juga bapak istrinya satu anak satu katanya. Candaannya si Dik teh, karena mungkin itu teh ya perasaan polos anak ya, bahwa sebenarnya dia teh pengen ibunya teh punya saya saja gitu. Si Dikma sampai pernah bilang, Umi, I wish everybody can go to pesantren, so I just with you katanya. Saking itu teh kebutuhan gitu ya, memang itulah berat. Tetapi anak tuh kan harus belajar berbagi. Ya belajar berbagi itu ibu ya, belajar berbagi ibu juga kan belajar tentang kehidupan ya. Nantilah kita bahas bagaimana kelebihan punya anak banyak, walaupun sebenarnya tantangan itu luar biasa. Itulah teh kurang lebih solusi-solusinya mah. Mungkin lanjutnya, mungkin tadi Teteh bilang kelebihan ya Teh, mungkin berarti kan punya anak banyak itu ada kekurangannya, ada kelebihan. Mungkin Teh Kiki bisa uraikan sama ibu-ibu di rumah gitu ya, apa sih kelebihannya punya anak banyak, kekurangannya punya anak banyak gitu. Terus gimana mengatasi kekurangan, terus memasukkannya dengan kelebihannya kan. Teteh punya ini pengalaman? Kalau kekurangan anak banyak mah kekurangan waktu berarti ya. Tadi udahlah kurang lebih ya dengan tantangan ya. Kekurangan duit juga kadang mungkin ya. Ya sama lah yang tadi yang disebutkan dengan ini ya tantangannya tadi, tapi udah dibahaskan tadi solusinya. Saya mau bahas tentang kelebihan aja lah. Kalau saya lebih senang melihat kekurangan, nggak usah kekurangan lah, tantangan aja ya. Mungkin ya. Kalau kelebihannya Masya Allah Teh Mary, jadi tadi karena kita memposisikan keluarga itu sebagai satu tim ya Teh. Jadi proses transfer ilmu, transfer nilai-nilai itu tidak hanya dari orang tuanya saja. Jadi bayangkan ketika jumlah keluarganya lebih banyak, yang bisa saling mentransfer ilmu dan mentransfer nilai itu kan banyak. Makanya saya merasa jauh lebih baik, bukan jauh lebih baik, jauh lebih mudah ketika saya punya anak yang sudah ke nomor berapa. Karena yang ngajarin kebiasaan-kebiasaan itu bukan saya lagi. Paling susah pas anak pertama, membentuk kedisiplinannya, membentuk pola hidupnya, jadwal hidupnya, kebiasaannya. Kalau sudah yang pertama itu sudah terbentuk, yang kedua itu, yang ketiga, 4, 5 itu ngikutin. Makanya anak saya yang kelima itu jauh lebih mature dibanding kakak-kakaknya pada waktu usianya. Nah itu salah satu yang Masya Allah ya, bonus lah kalau menurut saya punya anak banyak itu Teh. Dan memang perjuangannya itu di anak pertama sama anak kedua. Kayak tadi sore misalnya, itu semua pada megang buku gitu ya. Karena Sofia kan udah bisa sedikit baca lah gitu, bahasa Indonesia walaupun masih pelan dibanding bacaan bahasa Inggris. Sidik udah misalnya mulai mengeja, dan saya tiba-tiba bernostalgia masa-masa kali pertama saya itu menanamkan minat baca pada Ali, sampai Ali itu memang sangat suka membaca. Nah ketika itu sudah terbentuk dalam anak pertama, ternyata 2, 3, 4 sampai bayi pun Umi gitu. Dan masing-masing kan punya jenis bukunya masing-masing lah. Misalnya yang bayi kan buku kain atau buku seperti itu Teh gitu. Jadi bayi juga udah ngerti ya, jadi udah ngerti. Misalnya anak saya lagi makan, yang lain kan sudah makan sendiri, jadi bayi pun 1 tahun pun juga nggak mau disuapin. Nah kayak gitulah Teh. Jadi udah, kalau saya kan di rumah udah dibikin jadwalnya, sudah tahu anak Teh pagi, standar pagi apa, standar malam apa, jadi udah track, tinggal kasih perintah tek semuanya Teh. Itu kalau saya memang tantangan terbesar tuh cuma itu aja, membagi waktu supaya semua itu dapat perhatian yang sama. Apalagi saya homeschooling, semua harus dapat pelajaran yang sesuai. Ada kalanya kita bersama, tapi yang masing-masing kebutuhan itu saya. Kalau sisa-sisanya yang lain yang mungkin kata orang tuh masih jadi masalah, alhamdulillah dengan banyaknya anak tuh saya sangat terbantukan. Terutama mereka saling mengasuh itu Teh gitu. Jadi Teh Kiki, saya 1 anak aja pusing. Ya iya dah, karena 1. Kalau 1 tuh sentralnya masih sama kita Teh gitu ya. Tapi kalau sudah punya banyak, kita bisa ke WC yang itu misalnya bermain sama kakaknya, nanti udah tambah besar sedikit sudah bisa dikasih tanggung jawab untuk megang adanya. Jadi Masya Allah, belum lagi ya kalau misalnya pengalaman ibu saya mah anak 5 misalnya, kan sama ya, mama saya juga anak 5. Satu persatu merantau pergi Teh kan masih agak panjang gitu ya, masih punya yang kecil gitu kan. Terus harapan juga banyak Teh misalnya. Jadi yang satu tema jalan juangnya apa, ada lagi mungkin yang mewakili yang lain. Kalau anak yang sedikit kan harapannya mungkin ya
diwakilinya hanya beberapa orang gitu. Kalau saya tuh terus terang pemirsa, saya sama bapak tuh pernah menuliskan cita-cita keluarga kami gitu ya. Jadi melahirkan mujahid-mujahidah, yang satu tuh misalnya berjihad dengan pena, yang satu berjihad dengan kepemimpinan, yang satu berjihad. Jadi ternyata setelah diurut, gening pak, harus banyak anaknya kalau pengen cita-cita yang kayak gini. Tapi ya pokoknya mah sampai kapan Allah kemudian kasih kemampuan, kasih kepercayaan, dan memang terasa teh ketika punya anak banyak, keunikannya bisa terasa ya. Oh si ini teh kayaknya mah bakal cita-cita yang ini pak gitu. Walaupun saya mah tidak menitipkan cita-cita kepada anak ya, karena saya sama bapak teh jangan kita menitipkan cita-cita itu sama anak-anak, apalagi misalnya cita-cita yang tidak tercapai di masa lalu kita terus kemudian kita titipkan ke anak-anak, karena masing-masing tuh akan punya kehidupan masing-masing, akan punya dunianya, akan punya jalan jihadnya yang bisa kita hantarkan, bagaimana mereka bisa jadi pribadi yang matang untuk kemudian memilih jalan jihad masing-masing. Tapi memang terasa teh punya banyak anak teh lihat keunikannya ya, jadi bakat-bakatnya juga beda, pengarahannya juga beda-beda. Terus punya banyak anak itu juga kadang teh memotivasi ya kita bisa lebih pede gitu. Yang ini mah emang beda gitu ya dari sini, tapi insya Allah bisa. Ada dulu juga kakaknya misalnya seperti ini kan, kita udah melihat banyak contohnya. Kita lihat ya insya Allah lah, kalau menurut saya mah dibanding dengan tantangan ya banyak. Lebih worth it sih asal kita nyata sabar, karena sebenarnya punya banyak anak yang gak sabar juga banyak ya. Terus punya banyak anak yang kemudian keteteran nafkahnya juga ada gitu yang seperti itu. Kemudian punya banyak anak yang gak mengasah ilmu juga misalnya jadi penuh masalah juga ada. Tapi anak 1-2 juga kalau nggak pakai ilmu sama juga, banyak juga gitu ya yang punya masalah. Tapi ketika tadi kuncinya kita mengasuh kepada Allah, kita serahkan jumlah terbaiknya itu kepada Allah gitu ya, kita minta juga kemudian kekuatannya kepada Allah. Pokoknya mah mendidik anak teh satu ya, mendidik sama Allah gitu ya. Kalau bingung tanyanya sama Allah, kalau mau minta petunjuk tanyanya sama Allah, kalau kurang uangnya mintanya sama Allah gitu ya. Terus kalau misalnya kita lagi lelah capek, minta kekuatannya sama Allah. Kalau misalnya kita pusing gitu ya, pokoknya minta ilmunya dari Allah. Kalau kita merasa susah, minta kemudahannya sama Allah. Insya Allah lah pokoknya kalau kita balikin sama Allah. Insya Allah Teh Mary. Ya Teh Mary mau punya anak banyak? Insya Allah. Oke Teh Kiki lanjut aja Teh ya. Mungkin Teh Kiki juga bisa sharing nih sama ibu-ibu di rumah nih ya, yang sekarang mungkin punya anak banyak gitu. Untuk motivasi lah Teh sama ibu-ibu di rumah yang punya anak banyak supaya lebih sabar, mungkin gimana caranya mengatur perhatian yang kata Teh Kiki bilang untuk waktu dan segalanya gitu ya. Untuk mungkin ini dikhususkan untuk ibu yang banyak anak dulu ya, mungkin yang motivasi dari Teteh untuk ibu-ibu di rumah. Ibu-ibu ya mungkin yang buat yang ibu-ibu punya anak banyak, pasti ibu-ibu kadang ngerasa lelah, sama saya juga. Ibu-ibu pusing, sama saya juga kadang pusing, banyak deh ya pusingnya. Tetapi Masya Allah tidak ada sebesar biji zarah pun gitu ya. Amalan kita, kerja keras kita itu nggak akan dibalas, pasti akan dibalas sama Allah ya. Nggak ada yang sekecil apapun tidak dibalas. Jadi ibu-ibu insya Allah kalau kita sabar, kelak kita akan memetik itu. Tetapi tergantung kita mau menanamnya seperti apa gitu ya. Kalau kita istiqomah terus menanam kebaikan, karena kita kan punya ini ya, kalau dalam Al-Quran itu tugas Rasul itu kan mengajarkan ayat-ayat, membacakan ayat-ayat, terus kemudian mengajarkan hikmah gitu ya, mengajarkan Al-Quran, dan memberi pengajaran terhadap sesuatu yang belum diketahui. Jadi memang kalau kita mau meneruskan risalah Rasulullah gitu ya, mendidik anak itu yang paling utamanya itu Teh gitu ya, bukan ABCD 1 2 3 gitu ya. Itu mah cuma bagian poin yang keempat di dalam ayat tersebut, bahwa